Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Saya berharap Anda semua sehat dan bahagia dan bisa menjalankan aktivitas Anda yang biasa Anda lakukan secara baik dan sesuai harapan kita semua ya. Kembali berjumpa bersama saya Dewa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bekerja sama dengan Inti Geraha Human Capital dan Coach and Coach. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download. Dan sepertinya Anda juga harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di sana update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Dan pasti juga Anda harus follow Instagram Pak Chandra, Georgius Chandra ya, dan juga ada 3 teman kita nih, tamunya Pak Chandra, tamunya kita semua malam hari ini, nanti kita akan kenalan juga ya. Dan tentu saja Jumat malam hari ini seperti biasa kita tunggu-tunggu Pak Chandra yang sudah hadir di tengah kita, yang akan sharing sama-sama diskusi dengan kita malam hari ini. Pak Chandra CPC, beliau adalah public speaker, facilitator, dan coach, dan di screen Anda bisa lihat logo-logo perusahaan banyak sekali, itu artinya apa? Sebagai public speaker, kemudian facilitator dan coach, dan juga trainer juga. Beliau ini sudah keliling di banyak perusahaan, baik itu perusahaan swasta, di situ kita lihat automotive, transportation and logistik, kemudian financial service industry, property ini kayaknya jago juga nih Pak Chandra. Oke, kemudian di hospitality, consumer good, telecommunication, dan juga di perusahaan-perusahaan BUMN ya. Oke, luar biasa pengalaman. Jadi untuk Anda yang join pada malam hari ini, tidak salah kamar ya. Jadi Anda akan dapat insight-insight yang luar biasa. Selamat malam Pak Chandra. Malam Pak Dewa, malam Ya. teman-teman semua. Ini kita ketemu lagi di acara Jumat malam biasa setelah Jumat lalu libur ya Pak Dewa ya. Ya, Jumat lalu libur ya. Karena Jumat hari lalu itu nasional. very long weekend, mulai dari Rabu malam semua orang udah ngilang. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu kita juga tahu ini kan komunitas korporat. Tapi luar biasanya Pak Dewa, kita liburkan ternyata di hari libur beberapa orang kontak saya bilang, Pak kok belum dikirim link, jadi udah siap mau ikut aja malam gitu loh Pak Dewa. Iya. Itu ada Pak Roli dari Tarakan yang bahkan WA saya, Pak Roli selamat malam, saya lihat Pak Roli juga udah join nih malam ini, Pak Roli dari Tarakan ya. Iya, ini seluruh Indonesia ya. Oke. Iya, ini malam ini dari seluruh Indonesia ada teman-teman saya, ada Mbak Vika dari Bali yang udah nunggu-nunggu karena katanya ada Mas Gilang dan Mas Iwan yang ganteng gitu loh. Kemarin langsung di komen di ini, satu-satunya yang nggak dipuji ganteng ya cuma Vini aja, karena ya terlalu kalau Vini dipuji ganteng gitu kan ya. Iya. Jadi, Jadi malam hari ini kita ada saingannya ya Pak? Iya itu dia. Jadi ini malam ini benar-benar ini webinar Nusantara, ada yang dari Tarakan. Saya lihat tadi ada Bu Yuli dari Kalimantan. Kemudian seperti biasa ada Pak Suji. Saya nggak bisa sapa satu persatu. Seperti biasa teman-teman kalau saya sapa satu persatu nanti 1 jam habis untuk silaturahmi dan saling menyapa aja gitu. Iya. Oke Pak Chandra, sambil menunggu teman-teman yang lain yang untuk join, kita tunggu sambil tunggu. Malam hari ini kita akan bahas terungkap kekuatan sosial media yang sebenarnya digital marketing. Makanya Pak Chandra mengundang teman-teman kita influencer ya, boleh dibilang begitu ya. Tadi juga. Jadi gini nih teman-teman, Anda lihat sudut pandang malam ini agak beda. Saya geser dari papan tulis karena saya tidak akan pakai papan tulis. Malam ini spesial karena yang saya datengin tamunya 3 sekaligus. Jadi belum pernah terjadi dalam webinar kita, makanya malam ini namanya wowbinar bukan webinar. Jadi kalau sebelumnya kita ngundang perorangan, mungkin ada Mbak Diana Putri yang desainer Indonesia, kemudian ada Rudi Gunawan Ahong yang Raja KO, kemudian siapa lagi yang saya undang, itu biasanya satu, tapi malam ini tamunya 3 nih sekaligus nih teman-teman. Jadi malam ini saya pengen panggungnya ini khusus buat mengulik, saya menggunakan bahasa Mas Iwan, mengulik di balik account-account influencer IG yang luar biasa ini. Nah,
Sebelum saya mulai, saya cuma pengen cerita ke Anda, kenapa malam ini saya bisa mengundang anak-anak muda yang keren dan luar biasa hebat ini. Simpelnya gini teman-teman, saya akan memulai dengan mengutip kata-kata kembali dari Pak Muhtar Yadi. Ya, Pak Muhtar mengatakan bahwa COVID, apa yang terjadi dengan kita sekarang ini, mulai dari Maret sampai sekarang, nggak terasa loh, sudah 6 bulan terjadi PSBB, jadi udah mulai menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi Pak Muhtar mengatakan bahwa COVID, salah satu hal positifnya adalah membawa transformasi digital sedikitnya 1 dekade lebih cepat. Jadi apa yang kita alami hari ini mungkin harusnya baru terjadi 10 tahun lagi kalau normal. Tapi karena COVID akhirnya memaksa digitalization. Nah, ini juga berakibat, saya pengen cerita, nggak usah jauh-jauh saya sendiri. Instagram buat saya pakai Instagram udah bertahun-tahun, ya teman-teman ya. Buat saya sebelumnya Instagram itu apa? Kalau Anda tanya saya sebelum Maret, atau bahkan Maret, April, Mei, kalau Anda tanya saya Instagram apa, buat saya Instagram itu showroom, ruang pajang. Jadi saya menggunakan Instagram ya sama seperti fungsi Instagram yang saya tahu, yaitu tempat memajang. Sebagai info malam ini juga kayaknya ada cukup banyak teman-teman kita yang account IG yang join juga. Banyak yang dari kemarin minta ke saya, Pak boleh minta ikut nggak? Karena yang join ini juga account influencer gitu loh. Jadi malam ini juga selain temu korporat juga temu teman-teman network nih. Nah, kalau Anda tanya saya, sebelumnya buat saya IG itu adalah sebuah showroom, tempat orang memajang, baik itu produk jualan, baik itu lifestyle, baik itu entertainment, apapun itu. Ada yang suka memajang, dia suka jalan-jalan liburan. Ada yang suka memajang, aduh Jakarta macet, parah, tapi ternyata yang digedein adalah di setirnya ada lambang Mercy dan BM. Oh, yang mau dipajang mobilnya, kita yang ngerti gitu loh. Atau ada yang, aduh, ini waktu hari ini kok sibuk sekali ya, jamnya yang segede layar. Jadi bukan muka Vini aja yang segede layar, jam juga bisa segede layar, Vin, gitu loh. Oh ya, kita ngerti. Itu adalah ruang pajang, tempat dia. Saya sendiri menggunakan Instagram sebagai sebuah showroom adalah untuk semua training offline saya. Jadi tiap kali saya training di sebuah perusahaan, bagi saya Instagram adalah showroom, tempat memajangnya. Oh, saya habis training di perusahaan ini, saya habis training sama BUMN ini. Jadi sekian tahun saya menangkap Instagram hanya sebagai fungsi adalah showroom digital. Anda boleh pajang apa yang Anda mau. Apakah itu lifestyle, apakah itu entertainment, apakah itu pekerjaan atau karir atau jualan online. Tetapi kemudian terjadilah COVID dan terdamparlah kita semua dengan WFH. Ya, ada yang WFH, work from home, ada yang no work just home, whatever itulah, PSBB ya. Nah, di situ saya mempelajari bahwa ternyata Instagram itu jauh lebih luar biasa, sosial media itu jauh lebih luar biasa dari hanya sekedar showroom. Disitulah dari perjalanan saya mulai menelusuri dunia digital yang disebut Pak Mukhtar dengan 10 tahun dipercepat transformasi digital. Ketemulah saya dengan teman-teman yang luar biasa ini ya. Saya ketemu, yang Anda lihat nanti akan saya ajak bicara in alphabetical order. Saya akan bicara dengan Vini Carisa, dengan account Vindesign. Saya akan bicara dengan Mas Gilang, dengan account Gilalogi. Dan saya akan bicara dengan Mas Ivan Anwar, dengan account Ivan Anwar _id. .id ya, sorry. Nah, yang luar biasa adalah saya menemukan bahwa Instagram itu sebenarnya adalah tempat komunitas pembelajaran yang luar biasa. Dan bukan cuma pembelajaran, di dalamnya juga komunitas bisnis yang luar biasa. Jadi di dalam Instagram itu kalau Anda tepat mengelolanya, Anda bisa belajar apapun yang Anda mau. Ternyata ini adalah dunia di mana sekian banyak orang dengan sangat-sangat generous, berbagi ilmu, berbagi tips. Jadi apapun yang Anda mau, dan luar biasanya kalau Anda mengelola dengan tepat, bukan Anda yang mencari ilmu. Setiap hari ilmu yang menghampiri kita. Jadi tiap hari itu di feed kita itu muncul tips ini, ilmu ini. Kalau Anda suka, Anda ngerasa relevan, tinggal Anda save, nanti bisa dibaca lagi. Kalau Anda merasa perlu berbagi dengan teman korporat, tinggal Anda bagikan, Anda share. Nah, yang luar biasa itulah yang malam ini pengen saya bawa ke komunitas bisnis kita. Saya ngerasa nih teman-teman, kalau kita mengerti ini dengan lebih cepat,
yang namanya learning curve itu bisa dipotong maksimal. Jadi harusnya learning curve yang lama dengan kebersamaan together we can, itu learning curve bisa jadi pendek sekali. Itu sebabnya saya DM satu persatu account-account sahabat-sahabat saya ini, dan ternyata mereka bersedia diajak datang untuk berbagi di dunia korporat. Jadi Pak Dewa, malam ini Pak Dewa juga bareng saya, kita jadi host aja ya Pak ya? Ya, ya. Oke. Seperti biasa. Seperti biasa. Jadi saya hanya mengambil 10 menit untuk menjelaskan kenapa terjadinya malam ini acara gitu luar biasa. Selanjutnya saya pengen Anda tahu seberapa luar biasa anak-anak muda ini berbagi ilmu, sharing setiap hari, dan kenapa mereka melakukan itu. Oke, ya. Saya mulai dengan mengulik kok. Mas Iwan izin pakai bahasamu ya, mengulik ya. Saya mengulik dulu account yang pertama, adekku yang cantik ini, Mbak Vini ya. Ini udah officially menjadi adek ini karena ya lihat aja kecil, imut, tapi ilmunya jangan main-main ya. Bagi Anda yang belum tahu, pekerjaan Mbak Vini ini disebutnya UI UX. Nah itu untung saya lihat posting dia 2 atau 3 hari yang lalu, dia menjelaskan apa itu UI UX. Sebelum ada posting itu, pekerjaan UI UX itu menurut saya hanya dia dan Tuhan yang tahu, entah apa itu. Ada pekerjaan kok disebut desainer UI UX gitu loh. Nah, Anda bayangkan, karena saya follow account Vini, saya juga belajar banyak hal gitu loh. Ya, saya ikuti, saya jadi ngerti, oh ini UI, ini UX. Jangan saya jelasin, biar Vini yang jelasin. Oke. Nah, teman-teman, kita sambut yang pertama account yang luar biasa ini adalah Vin Design. Di belakangnya wajah cantik ini adalah Vini Carissa. Vin, selamat malam. Malam kok. Dirimu posisi di mana ini? Di Pekanbaru sekarang. Oh, Pekanbaru ya. Tuh, bayangin teman-teman, suaranya aja masih imut begitu tuh. Saya selama ini cuma ketik-ketikan di komen, nggak tahu bahwa suaranya seimut ini. Kalau di komen galak loh. Kita kalau salah dikit, aku crop loh ya kok ya. Itu dikit-dikit orang mau di crop loh sama dia gitu loh. Kan serem. Vin, apa sih UI UX itu profesi apa sih? Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu deh. Di sini saya yakin nggak semua orang tahu apa itu UI UX. Jelasin dong, cerita dong. Jadi kalau UI itu kepanjangannya itu user interface. Jadi dari kata interface aja kita udah tahu kalau itu tuh tatap muka. Nah, jadi kayak apapun yang kita lihat dengan mata itu semuanya yang dibikin oleh si UI designer. Contohnya kayak Zoom aja, kotak-kotak video kita ini itu UI yang atur. Kenapa bisa 5x5, kenapa warnanya hitam, itu UI yang atur. Nah, kalau UX itu experience. Jadi dia menggabungkan semua pengalaman-pengalaman pengguna untuk menjadi satu aplikasi atau website ataupun satu fungsi yang bisa dipakai semua orang dan dimengerti dengan baik. Jadi kenapa kita tahu experience-nya ya gitu ya. Iya. Jadi kayak kenapa dia letak mute di bawah kiri gitu. Karena semua orang udah paham, udah sering pakai. Kalau video call itu ya mau matikan, hidupkan harus dicari di pojok-pojok. Nah, dia udah ambil pengalaman pengguna dan dibuat kembali dengan versi yang lebih mudah. Oke. Berarti kalau semua yang tampilan biar bagus itu ke kamu gitu, Vin? Kayak gitu juga. Ini kan lagi COVID kan penerbangan stop, saya nggak bisa ke Korea. Saya bisa dibikin ganteng sama kamu nggak kira-kira? Di user interface-nya dibagusin gitu, user experience-nya dibagusin. Dunia maya aja kok. Aslinya ya kalau bisa ya kita ngomong harga gitu loh, kan boleh nego gitu loh. Nah, Vin, mau tahu nih, di sehari-hari kan kamu bukan yang nganggur kan, sibuk kan? Iya, lumayan. Saya tahu sibuk banget karena kadang kalau DM dia itu jawabannya bisa lama. Jadi kadang-kadang kalau DM ini itu kalau jawabannya cepat berarti dia lagi sempet. Pokoknya kalau teman-teman IG itu termasuk Mas Gilang, termasuk Mas Iwan, kalau DM belum dibalas ya berarti memang lagi sibuk. Ya itu kan bukan orang-orang pengangguran gitu loh. Itu orang sibuk semua. Tetapi Vin pengen tahu nih, kenapa pengen berbagi di IG? Karena berbagi di IG itu kan nggak gampang, mesti bikin konten. Kadang kontennya karusel lagi. Buat yang belum tahu karusel itu konten yang 10 slide sekaligus. Dan bersambung lagi, cerita harus ada storytellingnya. Why seorang Vini pengen berbagi di IG? Dibayar juga kagak, Vin? Bener. Jadi awalnya itu lihat teman-teman juga, lihat teman-teman konten, terus mulai mikir ini tuh sebenarnya buat apa gitu. Nah, terus mulai ada yang
kayak jalin hubungan, entah DM, entah follow, terus kenalan gitu. Kak, saya ini nih, saya kerjanya bagian ini. Kira-kira tujuan kakak konten tuh apa sih? Ada juga yang kontennya itu langsung dikasih tahu di postnya apa tujuan konten sendiri. Nah, menurut aku semua tujuan mereka itu bagus-bagus gitu, kayak mau ngajarin orang yang pertama. Terus kalau saya sendiri UI UX itu masih kurang diketahui di Indonesia. Kalau menurut aku pribadi ya. Jadi kayak makanya saya menyebutnya hanya kamu dan Tuhan yang tahu, Vin, gitu. Jadi kalau kemana-mana itu ditanya orang kerja apa, jadi UI UX designer, pasti nggak tahu gitu. Saya harus jelasin lagi dari nol gitu. UI itu apa, UX itu apa. Nah, jadi sebenarnya dari konten Instagram itu kita bisa kenalin pelan-pelan. Nah, makanya dulu itu aku ngajarin desain dasar dulu, terus pelan-pelan baru masuk ke UI UX. Oke. Nah, Vin, ini sih saya ngerasa nih, di Instagram itu ternyata itu sebuah komunitas pembelajaran learning yang luar biasa gedenya. Bener nggak sih? Bener banget. Bahkan kayak copywriting itu aku belajarnya dari Instagram gitu. Belajar belajar storytelling itu semua dari Instagram. Karena ada teman ini di chat tadi udah lewat, ada yang nulis, tolong di akhir sesi dituliskan semua nama akunnya. Kelihatannya bakal pada nambah follower banyak nih malam ini nih, gitu loh. Dan saya info aja ke teman-teman korporat, jangan sampai nggak di-follow anak-anak muda ini. Saya sendiri selama berteman dengan mereka, walaupun baru bertemu muka malam ini loh ya, ini hebatnya dunia digital. Saya tuh udah akrab banget sama Mas Ivan, sama Mas Gilang, sama adekku Vini, tapi kita baru ketemu muka tuh malam ini di webinar kita ini. Cuman pertukaran ilmu di antara kita dan luar biasa di Instagram, bener nggak, Vin? Kita begitu posting aja teman-teman bisa DM, ngasih masukan, bener nggak, Vin? Bener. Ada yang ngasih masukan, di ujung-ujungnya yang itu kayaknya mestinya begini deh. Ini jadi lucunya di Instagram nih, Vin, udah ngonten, dibayar kagak, dikritik sering, bener nggak? Tapi jadi belajar lagi gitu, lebih banyak belajar. Yes. Jadi semuanya kembali ke mindset. Kalau kita orang yang nggak mau belajar, mungkin udah gua nggak dibayar malah dicela-cela. Tapi kalau buat orang yang open minded, menurut saya itu luar biasa gitu loh. Jadi contohnya saya sendiri nih, Vin, saya juga baru mulai ngonten. Saya baru mulai ngonten kira-kira sebulan terakhir ini sejak kenal kalian lah. Jadi kena racunnya kalian juga nih, kena racunnya anak muda, ya. Tapi yang luar biasa, setiap kali saya posting sesuatu tuh bisa teman-teman kita nih, network kita yang berbagai account yang sering kita bareng-bareng semua tuh, itu perhatiannya luar biasa. Bisa, Mas, itunya desainnya jangan nabrak, ininya nggak boleh ketemu ini, warnanya kalau itu ketemu itu silau, men, gitu loh. Nah, saya sih ngerasa nih, Vin, itu nggak ada tempat belajar yang seluar biasa IG gitu loh. Gimana? Coba cerita versinya ini dong, Vin. Kalau soal belajar udah pasti banyak banget. Bahkan dulu itu sebelum bikin konten, Instagram tuh cuma untuk post foto dan bahkan cuma untuk follow-follow teman-teman doang, yang kenal doang. Nah, semenjak buat konten itu banyak banget kenal sama orang-orang baru yang bahkan jauh kotanya dari kota sendiri gitu. Termasuk abang-abangmu dua yang lagi nunggu giliran itu kan, Vin? Ya, itu yang lagi nunggu dua itu kan kita juga banyak belajar dari mereka ya. Jadi, abis aku bicara dengan kamu, aku izin mengulik account berikutnya, boleh ya, Vin ya? Boleh. Nanti kita balik. Pak Dewa, teman-teman, kalau ada yang mau tanya langsung ya, di chat atau Anda boleh buka mikrofon, kita ngobrol santai kok. Anda lihat saya aja malam ini menggeser, nggak mau kelihatan papan tulis. Kita benar-benar ngobrol santai, tapi saya pengen membawa bahwa sebenarnya kalau orang paham, di Instagram ini gudang ilmu yang nggak terbatas. Dan lucunya, ilmunya yang nyamperin kita tiap hari. Jadi ilmunya yang ngelambai-lambain tangan, lu mau belajar tips ini nggak? Ini ada tips ini nih, lu mau nggak? Jadi bukan kita yang mencari ilmu, ilmu yang mencari kita. Benar, Bin? Benar. Nah, untuk selanjutnya saya pengen nanya sama akun yang lucu nih. Nama akunnya aja pakai gila depannya. Tapi rupanya gila itu dari Mas Gilang nih. Mas Gilang, selamat malam. Halo, Coach Chandra, selamat malam. Oke. Ini Mas Gilang nih kemarin begitu keluar fotonya udah, mana nih Mbak Pika dari Bali. Mbak Pika udah, aku ikut, katanya ganteng-ganteng. Rupanya lihat Mas Gilang sama Mas Ivan. Mbak Pika ada nggak? Mana suaranya Mbak Pika? Hadir, aku di sini.
Dirimu itu hanya memuji Mas Gilang dan Mas Iwan ganteng, terus menurutmu bagaimana perasaan Mas Dewa? Kak Dewa, maafkan diriku ya. Gak apa-apa, Nah, dimaafkan. itu kalau Mas Gilang sama Mas Ivan cek di followernya udah pasti ada Mbak Vika. Wong begitu keluar flyer udah langsung aku follow Pak, ganteng-ganteng. Ya Allah. Mas Gilang, itu Mbak Vika ya. Kalau aku follow dirimu jelas bukan karena ganteng. Kalau itu jadi mengerikan gitu loh ya. Oke. Nah, buat Anda yang mau tahu, Mas Gilang ini di balik Mas Gilangnya nanti biar dia yang cerita. Tapi saya mau tahu, akun Gilalogi itu adalah sebuah akun untuk membantu para pemula. Jadi kalau Anda masih merasa pemula di Instagram, Anda masih seperti saya nih. Tadinya berpikir bahwa Instagram itu hanya showroom, tempat pajang, baik memajang gaya hidup, memajang produk, atau salah banget. Nah, kalau Anda mau tahu Instagram lebih lanjut, selain akun Findesign, Anda wajib ikut akun Gilalogi. Karena akun Gilalogi ini didedikasikan untuk memberikan tips dan info untuk setiap pemula di Instagram. Bagaimana mengoptimalkan Instagram. Jadi Anda bayangkan loh teman-teman, sebuah ilmu yang harusnya mahal sekali itu given for free. Anda hanya tinggal follow dan tiap hari ilmunya ngelambai-lambai di feed Anda. Nah kalau itu masih belum luar biasa, saya nggak ngerti lagi deh. Nah, saya mau bertanya yang sama nih ke Mas Gilang. Why? Why you do it, Mas Gilang? For what? Oke, kalau ditanya why, alasannya sebenarnya kalau saya sendiri punya akun Instagram itu udah mungkin 3 tahun lebih ya, Ko Chandra. Cuman memang seperti orang pada umumnya ketika pakai Instagram memang biasanya tujuannya adalah sharing kegiatan aktivitas harian atau misalnya apakah dia traveling atau segala macam, biasanya cuma posting itu saja. Terus karena ternyata saya orang yang nggak sering posting foto di Instagram, juga jarang jalan-jalan karena orangnya lebih seneng di rumah. Jadi Instagram itu kayak akhirnya saya cuma menikmati konten orang lain. Gitu. Sampai pada momen COVID, ketika kita lockdown kemarin, work from home, saya lebih banyak pakai Instagram. Akhirnya menemukan teman-teman juga yang ternyata mulai sharing tips-tips gitu tentang. Dirimu baru menyadari manfaat Instagram luar biasa juga sama kayak saya gara-gara COVID gitu. Sama kok. Loh, aku pikir dirimu senior gitu loh. Ternyata dia selevel, Vin. Sama. Wah. Iya, jadi itulah kenapa ingin belajar lebih dalam tentang cara memanfaatkan Instagram dengan lebih baik, bikin konten-konten yang bisa memberikan impact, tapi dari sisi pemula. Itulah kenapa fokusnya adalah kasih tips Instagram untuk pemula, karena diriku sendiri juga masih pemula, jadi apa yang aku pelajari, praktekkan, kemudian aku share. Mungkin kalau untuk yang lebih dalamnya kayak secara analisa, secara data, lebih ke Mas Ivan. Nanti dia yang lebih dalam. Itu sampai semua data, cara baca data dia pelajari, kayaknya hidup dia tuh penuh dengan statistik tuh. Nah, ya kalau di akun saya pribadi memang bahasannya lebih sederhana, lebih simpel, istilahnya gerbang pembukanya ada di saya, nanti masuk ke ruang tamunya ada di Mas Ivan mungkin nanti. Jadi ngobrol lebih dalamnya. Nah, kalau mau tampilan bagus ada di Sispini ya. Gitu ya. Jadi saling mengisi itu puzzle-puzzlenya bisa. Yes. Nah, di situ sebenarnya nih Mas Gilang, saya sendiri juga amazed. Jadi tadinya saya nih gara-gara kenal kalian kan, gara-gara kenal kan teman kenal teman bener kan. Jadi sekarang ini kalau tadinya follower Instagram saya ya kalau nggak orang korporat ya yang pernah training sama saya kan kadang suka, Pak boleh connect nggak gitu loh ya, kita connect gitu loh. Tapi sejak kenal kalian ini tiap hari tuh jaringanku nambah dengan orang-orang yang pintar ini, pintar itu, pintar. Jadi kayaknya luar biasanya tuh di IG tuh gini nih. Aduh, sepatu gua rusak, bisa ketemu orang yang bisa benerin sepatu. Ini analogi ya maksudnya. Aduh, jam gua mati, bisa aja ketemu orang yang emang gua jagonya benerin jam gitu loh. Terus kalau misalnya tiba-tiba yang kayak saya bilang tadi, ngerasa kurang ganteng, ternyata kan nggak harus ke Korea, kita bisa ngomong sama yang UI UX itu tadi gitu loh Mas Gilang. Nggak tahu bisa dia permak nggak kita jadi ganteng gitu kan. Nah,
Gimana pengalamanmu Mas Gilang? Karena dibanding accountku lebih gila lagi, accountmu itu networknya, followernya segitu banyak. Apa yang terjadi dengan learning curve? Boleh tahu nggak? Supaya teman-teman korporat punya gambaran. Oke, jadi sebenarnya Instagram sendiri menurut saya lebih enaknya, kenapa kita lebih enak untuk belajar di Instagram, karena kita bisa connect langsung dengan ahli-ahlinya gitu. Jadi selain kita, misalnya kita menikmati konten-konten mereka, hal-hal apa yang ingin dipelajari, kita cari akun-akunnya, kita cari materi-materinya, kemudian kita bisa connect langsung dengan si pembuat kontennya gitu. Bisa lewat DM, biasanya bisa lebih intens kalau memang mereka berkesempatan untuk membalas seperti itu. Dan juga cara paling cara yang saya temukan ketika membuat konten Instagram adalah saya ketemu dengan teman-teman yang punya minat yang sama-sama ingin buat konten. Nah, artinya dengan istilahnya kayak saya tuh masuk ke pengen belajar sesuatu, pengen masuk sekolah, tapi menemukan teman-teman lain yang bidangnya lain, tapi rasa ingin tahunya sama gitu. Jadi bisa saling sharing, apakah mereka ada yang lebih tahu lebih dulu tentang hal-hal yang ingin saya tahu, jadi saya tanya ke mereka. Jadi bisa saling sharing, kasih kritik dan saran kalau terkait konten. Jadi itulah yang terjadi dengan ketemu dengan Vini, ketemu dengan Mas Ivan, karena kita saling bertanya, saling kasih masukan gitu. Terkait content creation di Instagram. Yang disebut fokus itu mungkin kalau bahasa kerennya di Mas Ivan dia sebutnya niche ya, niche marketnya ya. Oke, nanti biar kita ulik di Mas Ivan soal niche. Tapi gini, Mas Gilang. Sekali lagi saya ingetin teman-teman kalau mau nanya langsung ya, boleh ya, anytime ya. Kalau Anda nggak nanya ya saya yang nanya gitu loh. Tapi kalau Anda mau punya pertanyaan, tolong ditulis di chat atau nyalain mikrofon. Mumpung yang ganteng-gantengnya lagi ada di sini, jangan udah lewat baru nyesel gitu loh ya. Oke, nah saya cuma mau tanya gini Mas Gilang. Saya menemukan bahwa tidak setiap orang bisa mendapatkan rahasia belajar di Instagram simply karena mereka tidak mengerti rules of conduct-nya gitu loh. Istilahnya norma-norma sosial di Instagram. Bagaimana supaya kita bisa mendapat manfaat maksimal dari orang. Contoh Mas Gilang, kan saya berangkat dari nggak kenal Mas Gilang, nggak kenal Vini, nggak kenal Mas Iwan, nggak kenal Mas Ivan. Tapi karena saya melakukan dengan tepat, artinya ya maksudnya nggak maksa gitu loh, nggak tapi bisa jadi temen. Kemudian kita benar-benar berteman nih. Ini kan jadi kawan seumur hidup nih dan lanjut terus. Nah, boleh nggak Mas Gilang malam ini membagikan tips juga di sini norma-norma di IG kalau mau dapat manfaat paling maksimal tuh gimana? Sebelum aku ke tukang ngulik account dulu nih si Mas Ivan nih gitu. Oke, jadi kalau istilahnya kalau kita bangun interaksi di Instagram itu kita kasih istilahnya itu engagement ya. Jadi kita bagaimana cara kita engage dengan apakah dengan akun-akun yang memang kita pengen cari tahu ilmunya atau dengan teman-teman yang satu level gitu misalnya. Cara paling mudah untuk engage adalah ya pertama jelas kita follow akunnya, kita ikuti konten-konten apa yang mereka bagikan. Kalau kita bisa kasih masukan, kita berikan masukan di konten-konten yang mereka bagikan. Sebisa mungkin kita coba untuk membangun interaksi dengan konten-konten mereka, dengan si pembuat kontennya juga gitu. Melalui komen, bisa kasih komentar, bisa ajukan pertanyaan. Tapi di dalam mengajukan pertanyaan juga, di dalam memberikan komentar, sebisa mungkin adalah komentar-komentar yang impactful. Jangan cuman sekedar misalnya kontennya bagus, keren bro, gitu misalnya kayak gitu, atau mantap bro. Artinya ya udah, biasanya itu akan memang mungkin dibalas, tapi sulit untuk dinotis ya. Jadi akan lebih baik ketika misalnya memberi komentar, diberikan komentar-komentar yang impactful, bisa kritik, saran, atau memperdalam dari konten yang dibahas. Terus kemudian juga kalau biasanya kalau kita udah bangun interaksi di komen tuh biasanya terbangun interaksi, diskusi, biasanya bisa berlanjut ke DM untuk lebih intim, lebih private, bahasanya mungkin bisa lebih dalam lagi. Biasanya sih itu sih langkah-langkah yang kita lakuin sama teman-teman yang content creator untuk membangun interaksi di Instagram. Untuk membangun. Itu proses yang kita jalani sampai kita jadi teman juga malam ini ya Mas Gilang ya? Iya benar.
Ini barusan lewat tadi udah ada Pak Heru udah nulis ke Sispini kayaknya bisa collaborate. Jadi ada lagi mau bikin aplikasi. Pin siap-siap, pokoknya aku kalau ke Batam aku minta traktir seafood nih. Kayaknya bakal dapat project nih. Wah, siap. Oke. Nah, Mas Gilang, berarti aku wrap up nih bahwa di Instagram itu bukan sekedar hanya follow orang terus berharap dia mau follow balik kita kayak ngumpul-ngumpulin follower, bukan seperti itu ya. Bukan. Jadi Instagram itu bukan tempat yang ngumpulin follower ya, benar ya? Benar. Dan bukan yang penting gua udah follow dia, gua udah like, karena di dalamnya perlu interaksi langsung di mana kita juga komen hasil karya orang tersebut. Karena sebuah hasil karya disiapkan dengan luar biasa, benar nggak Mas Gilang? Betul. Ya jadi kalau bagi Anda yang nggak sadar nih, ini bahasa-bahasanya kan adalah para content creator. Content creator ini juga sehari-harinya mereka orang sibuk, tapi mereka itu kadang begadang itu khusus nyiapin 10 slide untuk berbagi ilmu yang tidak dibayar. Mata uang di Instagram nih teman-teman, itu adalah apa? Simple, like. Ya dong, orang udah bikin capek-capek, kalau di like kan itu kan sebuah penghargaan, bener ya? Makanya saya nih kalau temen yang bikin, udah pasti harus saya like, karena tahu di balik itu capek. Tapi nggak cukup cuma like, harus ada komen yang konstruktif. Nah, sedikit etika di Instagram. Komen konstruktif tulisin di tempat umum, bener Mas Gilang? Betul. Kalau komen kritik, mbok ya jangan ditulis di tempat umum gitu loh. Ada yang namanya DM, benar ya Mas Gilang ya? Nah, Anda kalau menguasai ilmu ini, saya menyebutnya gini, orang yang mengerti hal ini akan menjalani hidup yang luar biasa berwarna di Instagram. Tapi yang tidak menguasai hal ini akan menempuh jalan yang sunyi dan sepi. Benar ya Mas Gilang ya? Betul, betul. Oke. Jadi, like, komen konstruktif, atau Anda bisa DM untuk bertanya lebih lanjut, di DM lah terjalin hubungan, benar nggak Mas? Benar. Oke, jadi jangan berharap kalau Anda follow orang, langsung dia pengen follow Anda. Anda bangun hubungan, sampai dia ngerasa, iya juga ya, gue jadi pengen connect nih sama orang ini, karena orangnya asik juga. Benar ya Mas Gilang ya? Betul, betul Pak. Paling bete kalau ada yang follow, terus langsung tulis follow back aku dong, benar ya? Biasanya di DM ada sih kok yang kayak gitu. Dia pikir kita barang koleksi atau gimana ya Mas Gilang ya? Yang penting koleksi-koleksi follower ya. Saya kasih tahu teman-teman, kalau cuma mau follower jangan repot, beli aja. Tapi buat apa beli? Nanti saya akan kulik dengan Mas Ivan. Anda beli follower boleh banyak, nggak akan ada gunanya. Nah itu nanti kita belajar sama Mas Ivan. Ya, Mas Gilang, untuk merep up sesi denganmu, saya mungkin menambahkan. Ini dari saya sendiri pengalaman saya. Kalau Anda lagi di sosial media, tinggalkan dulu ego-ego dan segala jabatan dan segala title di kehidupan asli. Benar nggak Mas Gilang? Ya, nggak berlaku itu. Anda mau CEO, Anda mau direktur, Anda mau ini. Dunia Instagram ini dunia inklusif, bukan eksklusif. Inklusif artinya semua akun itu sama rata gitu loh. Nah, Anda bisa dapat manfaat atau enggak, ya kalau Anda dari awal udah pasang postur, ya susah juga, benar nggak Mas Gilang? Tapi kalau kitanya bisa santai, kayak saya nih di dunia teman-teman sekarang, semua ya ada yang manggil saya coach, ada yang manggil saya pas, saya suka bilang udah panggil bro aja, kita kan di dunia inklusif gitu loh. Ya kayak Mas Ivan sampai hari ini manggil saya Mas, tapi saya sih panggil dia bro. Selama saya nggak manggil dia sis kan nggak salah gitu kan Mas Gilang ya. Gitu loh. Jadi sedikit pesan dari saya, kalau Anda memang mau memanfaatkan Instagram secara maksimal, tinggalkan dulu deh segala yang namanya title, yang kalau Anda punya title yang sampai nggak cukup dicetak di kartu nama, segala SE, MM, apa dan lain-lain, tinggalin dulu. Karena di dunia Instagram, ini bukan dunia akademis, ini adalah dunia praktisi, di mana orang yang punya kelebihan sesuatu, dia bisa berbagi. Benar nggak Mas Gilang? Setuju, benar kok. Oke. Nah, kalau Mas Gilang sendiri dalam interaksi sehari-hari gimana? Apa yang membuat dirimu begitu berhasil menjadi influencer di dunia IG? Tipsnya dong dikit sebelum kita beralih ke yang udah menunggu di samping nih di bengkel. Oke, kalau dari aku sendiri, intinya kalau ketika bikin akun, kita kan pasti nggak dikenal sama orang, itu yang pertama. Artinya follower, misalnya kita ingin berbagi, tapi ternyata followersnya masih sedikit. Gimana caranya biar apa yang kita sharing bisa sampai followers yang lebih banyak? Tentu ada secara content creation-nya, ada teknik-tekniknya, terus kemudian ada juga hal-hal lain yang bisa
apa istilahnya membantu agar konten kita itu bisa jangkauannya lebih luas. Nanti mungkin Mas Ivan bisa bahas lebih lanjut. Tapi kalau untuk membangun interaksi, ya itu tadi kita kalau saya sendiri datang di Instagram, membuat konten di Instagram, niatnya adalah yang pertama karena saya ingin belajar dan menjadikan Instagram itu sebagai buku catatan saya. Istilahnya kalau kita sekolah dulu, kita belajar dari guru, kita tulis buku catatan, dengan nanti jadi kalau misalnya ada orang lain yang mau pinjam bisa baca dari catatan saya. Nah, saya menggunakan konten-konten Instagram itu seperti itu dengan harapan teman-teman lain yang mungkin punya masalah atau pengen mempelajari sesuatu hal bisa membaca atau meminjam catatan yang saya berikan secara free ini. Yang sudah saya coba praktekkan, yang sudah saya intinya saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya berikan. Seperti itu. Oke. Itu saya setuju banget. Dan buat teman-teman semua, itulah fungsi save di dalam Instagram. Jadi Anda bayangin teman-teman, akun Instagram itu tuh kayak buku catatan. Anda lihat post dari Vini bagus. Wah ini bagus nih, gue bakal pakai 1 hari. Anda save. Begitu Anda save, di lain hari itu tuh tips yang selamanya akan ada di sana. Begitu Anda follow account Gila Logis, Mas Gilang, ada postnya yang bagus, apalagi, wah ini kena banget nih, gue mesti belajar ini. Tinggal Anda tekan save, Anda bayangin. Itu perpustakaan gratis paling luar biasa di dunia, karena apapun yang udah dibagikan, Anda bisa keep gitu loh, dan bisa dibaca lagi. Jadi yang zaman dulu kalau Sis Vini pinjem catatan dong, mau gua catat di rumah nih, tadi ketinggalan yang dari guru, udah lewat banget lo hidup di zaman apa gitu loh. Di Instagram ketika sesuatu itu useful, powerful, di dalamnya ada tombol save. Itu yang membuat saya benar-benar wow gitu loh. Jadi saya juga sering save yang dari Mas Gilang, dari Sis Vini. Ada yang bagus, saya save aja gitu kan. Nah, nanti di kemudian hari saya bisa pakai lagi. Nah, sekarang dari ruang tamu, berarti dari pintu masuk kita masuk ke ruang keluarga gitu ya Mas Gilang ya. Yeah. Ini yang agak mendalamnya yang buka bengkel. Saya kenalin ke teman-teman semua. Ini account memang luar biasa. Ini bro saya sapa dulu. Mas Ivan, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Chandra. Selamat malam semuanya. Sorry dirimu menunggu karena urutan malam ini in alphabetical order. Siapa suruh namamu pakai Ivan. Kalau namamu Avan ya kamu yang duluan tadi gitu loh. Oh, nggak apa-apa Mas. Kan save the best for last. Wah, mantap ini ya. Tapi benar, seperti kata-kata Mas Gilang tadi. Kalau Mas Gilang niche marketnya adalah membantu pemula mengembangkan IG. Jadi saya ini termasuk marketnya Mas Gilang karena saya pemula di IG. Saya boleh punya IG udah 5 tahun, tapi saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya pikir itu hanya ruang pajang. Begitu saya kenal akun Gila Logi, dari situlah saya belajar. Tapi kemudian akun Ivan Anwar itu adalah akun optimasi IG. Dia mengajarkan, jadi Anda bayangkan, Anda bahkan bisa belajar mengoptimalkan akun IG Anda and it's all for free. Nah, bahkan ada satu bahasa yang luar biasa dari Mas Ivan adalah, Anda bayangkan ya teman-teman ya, tiap malam minggu, berarti besok malam, itu Mas Ivan itu sampai mendedikasikan mengulik account. Wah, termasuk yang pernah dikulik adalah accountnya Vindesign ya. Accountku belum, lagi masuk di antrian. Kode keras nih Mas Ivan. Ya. Siap Mas. Saya berbagi dengan Anda teman-teman, apa yang dimaksud mengulik account? Anda bayangkan, seorang Mas Ivan dengan dia punya keahlian, dia akan menelusuri, mendiagnosa account Anda. Kemudian dia secara itu dia memberitahu yang mana yang masih dioptimalkan. Bagian ini di bio-nya kayaknya belum kena nih, masih terlalu lebar, orang belum benar-benar kena untuk follow you gitu loh. Apapun dia tampilan ininya, ini. Jadi mungkin Mas Ivan ini UI UX-nya, tapi untuk tips and tricks gitu loh. Lu mesti benerin ini. Nah saya mau tanya, di hidup nyata ada nggak orang yang mau bantu kita memperbaiki seperti itu? Nggak ada. Ada sih, tapi namanya konsultan dan itu mesti dibayar gitu loh. Nah ini tinggal daftar. Aku dulu pertama kali kenal akun Ivan Anwar itu, ada ya manusia kayak begitu ya. Jadi daftarin akun kita, tunggu giliran gitu loh. Nah, kalau aku nanti mungkin mau pakai jalur pribadi, minta diutamakan prioritas. Awas ya bro ya, ini nodong loh ini ya. Siap Mas. Ada yang mau ngulik account kita, ngasih tahu kita ini masih dioptimalkan, ini bisa diperbaiki. Apakah itu nggak luar biasa? Nah, Mas Ivan, kenapa bisa punya ide bikin kayak gitu? Cerita dong.
pengen tahu. Oke, mungkin aku cerita sedikit mengenai awalnya kenapa aku konten ya Mas ya. Iya. Jadi memang kan sama mungkin sama kayak Mas Chandra sama teman-teman yang lain, Vini dan Mas Gilang. Jadi saya mulai konten sebenarnya pada saat COVID, pandemi. Terus akhirnya banyak dari teman-teman saya, circle saya tuh yang memang tahu karena saya punya basic di internet marketing. Akhirnya mereka tuh banyak nanya Mas awalnya. Bro, kalau gini gimana sih? Gue kalau mau jualan ini gimana? Mau ini gimana? Dan tiba-tiba dari yang nanya 1, 2, 3, banyak tiba-tiba yang nanya. Akhirnya saya pikir, oke, why not sekalian aku sharing aja sekalian di IG. Jadi jangan lupa follow IG saya. Gitu. Nah, dan kemudian itu akhirnya benar. mereka bisa lihat sendiri, belajar sendiri di situ karena saya akan sharing konten-kontennya. Nah, jadi dengan harapan bukan cuma bisa membantu teman-teman saya, tapi bisa membantu orang-orang lain yang juga memang selama pandemi ini kebingungan untuk bisnis online. Karena kan mungkin beberapa kan pasti langsung convert kan. Dari yang biasanya kerja, akhirnya coba dagang deh, tapi gimana caranya? Gitu. Nah, saya coba membantu orang-orang itu berdasarkan pengalaman saya dan ilmu saya juga. Gitu, Mas. Oke. Nah, kalau Anda mau tahu nih ya, kalau Anda pengen optimalkan IG Anda, kalau Anda suruh usaha sendiri, risetnya itu luar biasa. Tapi semua bagian riset itu udah dikerjakan oleh account Ivan Anwar. Jadi yang perlu Anda lakukan tuh cuma follow, terus Anda ikutin aja postingnya dari awal. Anda bisa belajar. Apa sih yang disebut dengan impression? Apa itu jangkauan? Bagaimana mendapatkan reach yang baik? Bagaimana mengelola konten ini yang bahasa Mas Gilang tadi, setelah itu, dan bahkan sampai dihitungin rasionya. Kalau kita di dunia sales kan ada menghitung rasio dari lead ke suspek, suspek ke prospek, prospek ke hot prospek ke klien. Di dunia Instagram tuh sama, cuma bahasanya jadi beda aja. Impression itu adalah lead, ya. Kemudian suspek itu kan berarti adalah reach, gitu kan, yang udah sering saya bahas nih ya. Kemudian kalau yang namanya prospek itu kan berarti adalah yang profile visit. Nah, kalau hot prospect itu udah yang like, comment, save, share. Dan kemudian yang menjadi klien itu adalah follower, karena endingnya kan di situ. Dan bisa lanjut dengan yang tadi, Sis Vini mungkin habis ini bisa kolaborasi. Nah, itu luar biasanya dunia IG itu. Begitu keluar kata collab. Nah, Mas Ivan, begitu luar biasanya ini gimana nih orang teman-teman korporat ini, kalau bagaimana cara supaya bisa mengoptimalkan IG mereka? Saya tuh membawa teman-teman malam ini supaya learning curve kita di korporat, kita nih para dinosaurus ini, supaya bisa lebih cepat transform gitu loh. Gimana? Ada any tips? Oke, balik lagi kalau kita ngomongin sosial media ya. Nah, bukan cuma hanya Instagram sih, tapi almost for all social media. Jadi itu adalah sosial media, itu adalah tempatnya kita bersosial. Jadi kalau misalnya cara terbaik untuk bagaimana untuk leverage akun Instagram kita, tentunya adalah dengan bersosial, pastinya. Kalau misalnya kita, let's say, kita ada akun yang mau jualan, tapi dari awal sibuk untuk jualan. Itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi yang harus dilakukan di sosial media itu adalah sharing dulu, Mas. Sharing. Build brandingnya. Kalau di sisi saya mungkin sisi personal branding ya. Tapi mungkin kalau dari corporate adalah brandingnya sendiri. Product branding ataupun corporate brandingnya itu yang dijalankan. Dengan apa? Dengan sharing. Jadi dengan sharing itu akan memberikan alasan orang untuk follow kita. Untuk mengkonsumsi konten kita. Itu sama kan kalau logika Instagram pribadi misalnya, suka foto selfie, mungkin Mas Chandra dulu suka foto selfie ya? Foto selfie. Enggak. Enggak. Karena kamera juga nggak suka sama saya gitu loh. Oh, anti ya kameranya ya? Oke, mungkin kalau misalnya ada yang suka foto selfie. Kalau misalnya di-compare, ya paling yang like hanya teman dan keluarga terdekat gitu kan. Tapi orang selain itu, mereka nggak peduli. To be honest, mereka nggak peduli mau lo selfie kayak gimana, they don't really care. Tapi saat kita posting sesuatu yang menguntungkan dan beneficial untuk mereka, baru mereka akan peduli. Dan itu akhirnya mereka akan datang mengkonsumsi konten kita. Jadi kalau mau sukses di IG nggak boleh self-center, tapi harus ke kebutuhan orang ya, intinya di situ ya.
Betul. Jadi kita harus provide apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Iya. Ya, sesekali narsis nggak apa-apa sih, Mas. Silakan. Oh iya, oke lah. Account pin design aja akhirnya kemarin begitu sekali narsis, kemarin saya balas lebih ini lagi, tak tampilin di layar sepertiga wajahnya Vini gitu loh. Karena dia emang jarang muncul wajahnya. Tapi flyernya muka semua ya, Mas ya? Yes. Tapi ini menarik. Yang dikatakan Mas Ivan itu contoh realnya itu adalah sesuatu kisah sukses yang paling luar biasa adalah akunnya Juska ID. Benar nggak, Mas Ivan? Betul, Mas. Ya, Mas Gilang juga langsung ngangguk-ngangguk tuh ya. Kenapa? Ada dari Mas Ardian S boleh bertanya? Boleh, silakan diketikin aja Mas Ardian. Jadi nanti langsung bisa dijawab. Silakan diketik. Saya sedikit merek up apa yang dikatakan oleh Mas Ivan adalah contoh Juska ID. Ini di luar kemudian di belakangnya ya, tapi yang saya bahas adalah kekuatan sosial medianya. Betapa di dalam akun Juska ID itu tidak pernah ada jualan, benar nggak Mas Ivan? Ya, betul. Itu semata-mata adalah tempat sharing knowledge dan ilmu mengenai finansial, membuat para milenial yang tadinya nggak ngerti apa-apa, kemudian jadi ngerti apa yang namanya investment gitu loh. Kata-kata seperti ROI, ROA, rasio itu disederhanakan menjadi bahasa sehari-hari, bahasa kekinian, dan segitu luar biasanya sampai followernya aja bisa mencapai 750.000. Nah, ketika komunitasnya terbentuk, baru landing page-nya adalah di tempat mereka jualan, yaitu marketingnya. Nah, boleh cerita dikit nggak, Mas? Tipsnya bagaimana mengelola community, kemudian menyiapkan yang bahasamu bio, itu bagi saya bio adalah landing page-nya. Setelah orang suka di komunitas, baru mengarah ke jualan. Step-nya kayak gimana sih, Mas Ivan? Oke. Sambil yang mau tanya silakan ya, nanti dibacain. Ini sudah ada yang bertanya, Pak. Oke. Oke, silakan Pak Mas Ivan. Oke, optimasi ya Mas ya. Jadi, community dulu ya kalau nggak salah, maaf. Ya. Nah, jujur mengelola community itu suatu hal yang mungkin saya masih belajar dan masih agak susah. Katakanlah contoh hari ini. Hari ini mendadak tiba-tiba saya kedapatan banyak banget DM dan follower yang datang ke akun saya. Jadi kurang lebih kalau dihitung 70% waktu saya hari ini itu ngebalesin DM mereka satu-satu. Wow. Apa ini? Gara-gara diundang webinar atau gimana nih? Oh bukan, kebetulan tadi salah satu konten saya diposting sama salah satu influencer besar juga, Kang Dewa. Wow. Dan akhirnya bukan Pak Dewa yang ini, tapi ada lagi Kang Dewa Prayoga. Oke. Beda Mas. Beda usia juga Pak. Betul. Bercanda Pak. Akhirnya tiba-tiba banyak banget akhirnya yang masuk DM ke saya, dan rata-rata tapi dari mereka memang konsul, dan itu yang mungkin salah satu hal dari community yang harus kita jaga. Maksudnya aku harus ready bukan kapanpun sih, saat saya available saya coba untuk membantu dan membimbing mereka. Ya. Baik via DM ataupun via komen. Itu yang mungkin akan coba saya konsisten lakukan walaupun mudah-mudahan akun saya sudah besar. Mudah-mudahan. Karena kalau tambah besar mungkin DM yang masuk tambah banyak kali ya Mas ya. Siap-siap aja, malam ini aja ada 60-an orang lebih yang bisa habis ini follow dan DM. Itu berlaku juga untuk Sis ini dan Mas Gilang. Siap-siap malam ini. Siap. Bisa repot balas DM habis ini. Nah, kalau mengenai optimasi sendiri, selain dari konten, jadi optimasi itu saya bagi sebenarnya menjadi 3 bagian, yaitu optimasi bio, optimasi highlight, dan juga optimasi konten sebenarnya. Konten mungkin tadi yang mau saya sebutkan adalah sharing ya, sisinya sharing. Mungkin kalau ada juga yang bingung di Instagram kan kalau viralnya itu sesuatu yang aneh, yang alay atau joget-joget. Jangan salah. Joget-joget, misalnya ada cewek cantik ya, mohon maaf, ada cewek cantik joget-joget, itu tetap ada market dan ada needs loh. Ada marketnya orang yang suka ngelihat cewek-cewek itu. Tetap ada needs ya, jadi tetap walaupun bagaimanapun, it brings value. Walaupun sifatnya kelihatannya joget-joget. Waktu lockdown aku suka lihat itu loh. Oh iya, betul kan, ada needs-nya kan Pak ya, jatuhnya kan? Nah, karena istriku di rumah nggak pernah joget-joget, ya salah siapa? Saya nggak mau komen di situ. Ah ya udah, gitu. Nah, kemudian ada optimasi. Orang yang mau berbuat baik kok. Optimasi bio. Di bio itu sendiri, kalau tadi Mas Chandra sempat mention niche, memang niche itu adalah topik spesifik apa sih yang kita bahas. Mungkin dari kita bertiga, Vini dan Bro Gilang itu punya niche yang berbeda. Kalau Vini mungkin lebih ke desain.
dan Bro bilang lebih ke Instagram pemula. Kalau aku mungkin lebih yang ke retailnya. Nah, itu adalah niche masing-masing. Jadi niche-nya itu harus benar-benar tampil jelas di bio-nya. Apa yang kita lakukan, apa yang coba kita lakukan, siapa yang coba kita bantu, dan buat siapa kita melakukan ini. Itu di bio itu harus jelas. Bahkan kalau cuman sekedar, kalau sifatnya product base, kita tampilkan unique selling point-nya. Unique selling point dari si produknya itu, dan berikan mereka alasan kenapa saya harus follow akun ini, hanya dengan membaca highlight-nya. Hanya dengan baca bio-nya, Mas Ivan, sebelum dirimu lanjut, kayaknya yang kamu lagi omongin ini sangat menjawab pertanyaan Mas Ardian. Boleh tolong dilihat di chatnya, itu pertanyaannya Mas Ardian nih. Mas Ardian ini kayaknya kawan seperguruanku, sama-sama belajar MSDH bikin slide nih. Nah itu pertanyaannya, boleh nggak lebih mendalam menjawab langsung ke Mas Ardian gitu loh. Karena kayaknya kena banget, makanya saya potong dulu. Silakan, jadi sambil dirimu membaca chat itu, teman-teman segitu luar biasanya IG. Contoh nih, Anda kan tahu saya mengundang Mas Andi Lubis. Jadi Mas Andi melukis slide itu pernah jadi narasumberku pertama kali di webinar ini. Wah itu acara 2 jam nggak habis-habis, dia ceritain cara bikin slide kan ya, orang pengen belajar semua. Dan udah saya ngundang, saya pun sekarang adalah alumninya MSDH. Jadi kemarin saya ambil kelasnya. Jadi sekarang saya cukup bangga bahwa untuk orang yang tidak pernah ngerti PowerPoint sama sekali, mulai dikit-dikit bisa bikin slide. Ya, karena apa? Karena pergaulan di Instagram. Jadi sedemikian luar biasanya nih. Nah, saya kembalikan Mas Iwan. Silakan menjawab Mas Ardian dulu. Saya baca pertanyaannya mungkin ya. Ya. Buat Mas Ardian, saya termasuk orang yang pernah putus asa dengan IG. Karena tiap hari melihat narsis orang terus. Akhirnya sampai awal tahun saya ketemu salah satu konten kreator dan saya tertarik ingin bikin konten. Tapi nggak tahu caranya agar menarik seperti dia. Akhirnya saya belajar slide design dan ketemu dengan Mas Chandra. Pertanyaannya bagaimana buat orang yang awal mau share konten tapi nggak punya ilmunya? Oke. Ini pertanyaan sedikit berbobot, Mas. Tapi kalau misalnya bagaimana caranya, sebenarnya gini. Untuk bikin konten di IG itu mungkin teman-teman kalau melihat ya, oh kayaknya kita harus ahli desain, harus jago copywriting, harus bisa Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Sebenarnya enggak. Mas Chandra sendiri pakai apa kontennya, Mas? Saya ya, awalnya saya pakai Canva, sekarang karena ikut coach desain saya, Mas Andi, sekarang saya jadi PowerPoint bisa. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sisi desain, mungkin Mbak Vini yang lebih oke dari sisi estetiknya. Tapi desain sendiri sebenarnya bisa pakai apa aja. Kalau misalnya kayak Mas Chandra, oke dengan PowerPoint. PowerPoint itu bisa bikin artwork yang luar biasa loh sebenarnya. Yes. Things that you cannot imagine itu sebenarnya bisa jadi di PowerPoint. Ada juga akun yang bengkel slide. Dia membahas tentang desain mengenai PowerPoint dengan menggunakan PowerPoint. Tapi katakanlah PowerPoint juga nggak bisa, menurut saya agak ribet. Ada juga versi lainnya lagi, yaitu canva.com. Nah, itu website itu gratis. Di handphone tuh. Ya, itu ada versi website, ada juga versi handphone mobile. Jadi tinggal download, dan itu adalah tools desain untuk non-designer. Jadi buat yang non-designer, itu bisa untuk belajar di Canva. Itu simple banget. Ada juga akun juga yang ngebahas itu, Dokter Canva kita. Ada teman juga yang ngebahas masalah itu. Jadi intinya ada juga saya kenal sama temen Mas Frog, dia itu pure menggunakan handphone dia untuk konten. Mas Frog hadir malam ini mestinya. Oh, Mas Frog ada ya? Halo Mas Frog, saya sapa Mas. Hadir, karena kemarin minta link dari aku. Ya, dia pure desain konten menggunakan handphonenya dia dengan Pixel Lab kalau nggak salah. Jadi tidak perlu harus canggih dan macam-macam, tapi bisa menggunakan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Yang penting kita mau belajar aja sih, Mas. Itu intinya. Ya. Saya nambahin boleh ya, Mas Ivan ya? Silakan, Mas. Kalau Anda bahkan ngerasa bahwa harus pinter desain, itu enggak. Tolong lihat, cek di akunnya Gila Logi, itu baru dipost kayaknya 2 hari yang lalu sama Mas Gilang. Itu Mas Gilang sampai mengorbankan 10 slide, dia hanya pakai tulisan tuh, dia nggak pakai gambar. Maksud dia mau coba Mas Gilang tolong nyalain mic-mu dong, kita collaborate. Kenapa dirimu bikin seperti itu? Itu penting banget loh itu. Karena banyak orang putus asa dengan desain. Tolong cerita dong Mas Gilang. Oke, jadi alasan dibalik saya kemarin bikin konten yang
kita nggak harus jago soal desain untuk bikin konten di Instagram sebenarnya, karena kalau seperti kita tahu ada sebuah quotes dari Steve Jobs itu, dia bilang bahwa content is a king. Jadi kita harus fokus ke kontennya dulu, ke manfaatnya dulu. Kalau teman-teman di sini ada yang follow akunnya Gary V, nah Gary V itu sebenarnya kalau kita lihat di feed-nya itu berantakan banget, berantakan sekali secara tampilan feed-nya. Tapi kenapa orang mau follow, kenapa followersnya bisa banyak? Karena apa yang dia sampaikan. Karena apa? Karena ada kontennya yang orang pengen tahu sebenarnya. Jadi orang nggak peduli. Bahkan dia ketika menyampaikan istilahnya pesan-pesan yang istilahnya value yang ingin dia sampaikan, dia bahkan sampai kadang sedikit emosi, kadang menyampaikannya dengan kata-kata yang sedikit kasar. Artinya sebenarnya orang lebih ke peduli dengan value yang ingin disampaikan gitu. Iya. Jadi mau pakai WTF juga nggak apa-apa asal value-nya nyampe gitu ya. Iya, betul. Oke. Artinya, nah, tapi itu Mas Gilang itu tepat banget, saya nganterin langsung berarti ke account FinDesign. Bayangin ya, betul. FinDesign itu seorang UI UX, tapi tampilan account slide-nya nggak perlu harus keren-keren kok, tapi itu sangat khas Vini. Begitu Anda buka, Anda langsung tahu itu Vini. Dia tidak perlu sama kayak orang lain. Dia tidak perlu bikin yang fotonya harus dipotong di tengah-tengah, nyambung antar page atau apa. Tapi bahkan agak sedikit karikatur gitu loh. Ya, tidak pernah saya melihat dia menggunakan kalau tampilan Ivan Anwar, iya, wah itu keren banget. Bisa warnanya entah warna apa, hanya dia dan Tuhan yang tahu campuran catnya gitu loh. Ya, account-nya Gila Logi juga itu bisa tampilan visualnya yang bikin kita oh my god gimana caranya. Tapi kalau Vini itu dia tidak memainkan itu. Saya kalau sejauh saya ingat, saya belum pernah lihat dia motong objek di tengah-tengah tuh, belum pernah deh. Semuanya bahasa karikatur yang khas dia. Tapi begitu Anda lihat nggak usah ada nama account, Anda akan tahu itu Vini. Vin, boleh tolong share nggak bagaimana membranding dirimu sekuat itu? Kalau menurut aku yang penting di Instagram itu gimana bisa jadi beda sama orang lain. Karena kalau kita ngomongin konten harus bagus, ya udah kita curi aja dong konten orang yang bagus. Toh konten kita jadinya bagus. Nah, tapi bukan itu poinnya. Poinnya gimana kita bisa sampaikan sesuatu yang orang lain nggak pernah sampaikan. Jadi orang ingat sama kita. Itu sih pentingnya kalau Instagram. Jadi dalam branding itu disebut dengan positioning dan differentiation gitu ya. Nah, kalau branding bagianku nih, itu aku punya. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan penting buat Mas Ivan, udah ada di chat. Bagaimana merubah engagement di IG menjadi transaksi. Tapi sebelum sampai ke itu, pertanyaan itu, saya menambahkan juga dari Mas Gilang sama Mbak Vini, termasuk menjawab Mas Ardian tadi. Gimana cara saya share? Simple. Cari sesuatu yang menjadi passion Anda. Sesuatu yang kalau Anda ngomong tuh emang Anda berapi-api, ini gue banget. Kalau seorang Vini ya dia ngomongin soal designing, UI, UX. Kalau seorang Mas Gilang ya dia ngomong tentang dunia Instagram. Karena itu dia punya, maksudnya dia bersedia capek-capek itu passion. Kalau seorang Mas Ivan ya jangan diomongin lagi. Sampai data statistik dia bedah. Bener nggak kalau pakai alt apa tuh Mas Ivan? Alt image, Mas. Alt image. Oke. Itu silakan kalau Anda mau tahu itu mendalam banget tuh. Bagaimana soal Instagram itu recognize image, tapi dia juga menggunakan coding supaya match. Nah, itu Anda mesti ikut juga. Itu biar nanti dibahas oleh Mas Ivan. Yang berat-berat itu berat biar dia aja, aku nggak akan kuat gitu ya. Nah, Mas Ivan, silakan dijawab pertanyaan yang tadi itu. Saya juga pengen dengar bagaimana merubah engagement itu menjadi transaksi. Ini yang nanya pasti punya toko online nih. Oke. Siapa tadi yang nanya, Mas? Bu Martina Agnes. Oh, Mas Adam ya. Saya mau tanya, Martina Agnes. Oh, Ibu Martina Agnes, ya. Maaf. Saya mau tanya gimana cara mengubah follower dan interaksi di IG menjadi transaksi, Mas Ivan. Nanti mungkin Mas Gilang sama Vini bisa jawab juga nih. Boleh, mungkin nanti bisa sama-sama bantu jawab juga. Tapi basically sih gini, di sosial media itu sebenarnya bisa disebut seninya itu luar biasa ya. Itu kita harus bisa nguasain namanya seni jualan tanpa jualan. Itu mungkin sering beberapa konten kreator menyebutkan hal itu. Kita nggak bisa melakukan hard selling.
di sosial media. Beda sama akun-akun mungkin OL Shop yang sudah besar. Jangan contoh mereka sudah punya volume yang tinggi, jadi setiap hari mereka hard selling. Tapi buat yang masih volumenya kecil, yang baru mulai, mau mencontoh akun besar yang dikit-dikit hard selling, itu nggak akan bekerja. Jadi, cara bekerjanya gimana? Pertama, cara jualan tanpa jualan itu, kita positioning dulu target market kita tuh siapa. Misalnya contoh kecil, misal aku mau jualan daster, misalnya, entah kenapa aku kepikirannya daster. Jualan daster, otomatis. Jumat malam. Oh iya, betul, makanya kepikiran. Vin, ini bukan bagianmu, jangan ikut dengar. Iya, Dek Vini. Ya, Dek, Jadi, jangan ikut dengar, Dek. daster. Ini pertanyaan menarik juga, karena kebetulan teman aku juga baru bahas dia mau jualan daster. Dia nanya, saya mau targetnya gimana? Kamu yang harus bisa jawab, siapa target kamu? Siapa yang akan beli dasternya? Siapa usianya, umur berapa? Dia tinggal di mana? Dan apa kebiasaannya? Akhirnya saya coba bantu dia breakdown. Yang jelas yang calon customer dasternya itu pastinya adalah pria. Wanita. Pastinya adalah wanita. Usia umur 20-an, mungkin sampai umur 50, 40 dan 50. Kemudian satu yang menarik adalah mungkin interest dia biasanya itu adalah memasak. Karena mungkin kebanyakan yang pakai daster adalah ibu-ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mungkin mau masak. Jadi mungkin interest dia masak. Jadi caranya untuk bisa menggait customer-nya, bikinlah konten tentang memasak. Sedikit tentang keluarga atau parenting untuk sub niche-nya. Tapi utamakan adalah yang suka niche tersebut adalah orang yang memang sesuai dengan target market mereka. Akhirnya mereka semua kumpul di dalam satu kolam. Jadi ini ibaratnya, kalau diibaratkan kolam ikan, Mas Chandra. Yes. Jadi kita punya kolam, kita kumpulin dulu semua ikannya di dalam satu kolam, Mas. Sudah kumpul, kita kasih makan rutin setiap hari. Kasih makannya dengan apa? Dengan konten-konten yang berkualitas yang memang mereka butuhkan dan mereka suka. Lama-lama ikannya sudah gemuk, alias mereka sudah muncul trust di kita sebagai pemilik akun. Mereka sudah percaya dengan kita. Baru kita angkat ikannya terus digoreng. Gitu. Jadi semuanya memang harus butuh proses dan momentum. Tapi kalau misalnya memang mau mulai cepat, itu jangan menggunakan cara organik seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menggunakan cara beriklan. Bisa menggunakan Google Ads atau FB Ads. Nggak ada gunanya ya? Mungkin Mas Gilang bisa bantu jawab kalau beli follower gimana Mas Gilang. Kan Mas Gilang. Jadi biar gantian beli ngomong Mas. Follower itu ada gunanya nggak? Karena saya gara-gara sekarang suka konten, banyak masuk di inbox. Nawarin follower 10.000, 15.000. Jadi rupanya kalau mau keluar duit, besok akunku jauh di atas kamu, Pin, gitu loh. Tinggal gelap langsung nambah. Nah, why? Kenapa nggak membeli follower, Mas Gilang? Oke, sebelumnya nambahin yang pertanyaan yang sebelumnya dulu ya. Saya coba sedikit nambahin tentang konten. Kalau ketika bikin jualan online, sebenarnya ada 3 jenis konten yang bisa kita buat. Untuk pertama itu adalah konten yang memancing, artinya konten-konten yang gunanya adalah untuk menggayat calon-calon audiens. Itu kontennya adalah berupa konten yang informatif atau dia entertaining. Biasanya itu ada 2 tipe konten itu. Nah, bagaimana kita membuat konten yang bisa informatif dan entertaining, itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Ivan, kaitannya adalah dengan target audiensnya seperti apa, behaviornya seperti apa, interestnya seperti apa. Dikombinasikan dengan apa yang kita jual. Misalnya kita jualan daster, ternyata interest dari apa istilahnya. Ini satu dari, juga kalau Jumat malam ingatnya daster aja sih kan. Kayak barang lain yang ingat ini gara-gara daster lagi trending topik Mas ini malam ini. Trending topiknya daster ini. Misalnya iya itu tadi misalnya pakai daster, terus kemudian interest dari audiensnya misalnya salah satunya tadi contohnya memasak gitu. Ya konten memancingnya misalnya kita kasih contoh misalnya orang lagi masak pakai daster gitu, misalnya video orang memasak pakai daster misalnya, itu cuma penggambaran aja, istilahnya kombinasi itu adalah untuk memancing. Terus kemudian ada setelah kita bisa memancing ikan tadi, kita harus menaruhnya di kolam kita sendiri. Kita punya akuarium dengan konten-konten yang merawat. Jadi setelah konten yang memancing, ada konten yang merawat. Konten yang merawat ini adalah konten-konten yang setelah mereka tertarik dengan konten kita, dengan
konten pancingan, terus kita rawat dengan konten-konten yang isinya adalah menjelaskan manfaat dari apa yang kita jual gitu. Manfaat bukan fitur. Jadi benefit artinya ya, bukan fitur ya. Benefit bukan fitur. Artinya bagaimana produk kita bisa membantu mereka. Setelah itu barulah dibuat konten-konten yang tujuannya adalah closing. Bisa dengan promo, bisa mungkin juga dengan foto-foto produk yang menarik, seperti itu. Nah, terus kemudian kaitan dengan beli follower, kenapa tidak disarankan beli followers? Karena jumlah followers tidak menentukan apakah sebuah akun Instagram itu bisa menghasilkan lebih banyak uang atau tidak sebenarnya. Bisa jadi akun-akun yang followersnya lebih sedikit, ternyata menghasilkan lebih banyak. Itu kaitannya lah tadi dengan apa istilahnya. Kalau di Instagram kita bilangnya adalah engagement ya, artinya di mana engagement menurut saya lebih penting karena dari situ akan terbangun trust, terus juga terbangun bagaimana orang itu bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan, dengan konten yang kita berikan. Ketika sudah yakin, ketika sudah percaya, tentu akan lebih mudah closing-nya. Tadi. Kenapa tidak disarankan beli followers? Yang pertama, audiensnya tidak tertarget. Kita tidak tahu siapa orang-orang yang followers yang didatangkan oleh penjual-penjual followers itu satu. Kemungkinan besar tidak tertarget dan kebanyakan itu adalah akun-akun yang nggak aktif. Walaupun mereka bilangnya akun real, tapi belum tentu akun itu aktif. Walaupun akunnya aktif, apakah sesuai dengan target audiens kita? Itu pertanyaannya. Terus kemudian apalagi akun-akunnya ternyata kebanyakan bot. Nah, kalau akun-akunnya itu ternyata isinya adalah bot, tentu tidak akan memberikan engagement yang bisa membangun untuk akun jualan atau akun pribadi kita. Terus kemudian lagi, karena kalau di Instagram itu ketika kita membuat konten, itu disampaikan sama Instagramnya itu ditampilkan ke kurang lebih 10% dari followers kita. Coba bayangkan kalau misalnya ternyata 10% itu diantaranya kebanyakan, misalnya 5%-nya adalah akun-akun yang tidak sesuai dengan target audiens kita atau akun-akun robot. Kemungkinan besar audiensnya, engagement-nya tentu akan menurun. Jadi tidak bagus untuk konten kita secara reach-nya. Nah, setelah itu juga, kenapa tidak disarankan beli followers? Karena kalau kita jualan, data adalah segalanya. Jadi kita bisa menentukan strategi penjualan selanjutnya biasanya dengan berdasarkan data. Nah, kalau datanya itu di dalam sumber datanya itu adalah akun-akun yang kita dapat beli, tentu datanya akan menjadi bias. Karena apakah data ini disampaikan atau diberikan oleh akun yang real atau akun yang tadi kita beli. Itu artinya akan lebih sulit untuk menentukan strategi penjualan selanjutnya. Mungkin itu kok sedikit. Oke. Ya. Oke. Pak Chandra, ini waktunya udah jam 8.15. Ya, saya juga baru jam, kita harusnya selesai 19.45, ini udah 20.16 nih. Jadi segitu luar biasa serunya kita ngobrol malam ini. Jadi setuju Pak Chandra. Pak Dewa, ini apa pertanyaan yang belum terjawab Pak Chandra? Ada yang bertanya tapi belum kita bahas. Aja, Anda follow akun luar biasa ini, Anda DM mereka ini orang-orang baik hati. Jadi jangan segan soal balasnya cepet. Udah ada yang minta dibikin sesi 2. Ya udah nanti. Nah, ini berkaitan gini teman-teman. Sebelum kita tutup Pak Dewa, saya itu menemukan bahwa IG ini sebuah really powerful tools dan hidden games gitu loh. Bahwa Anda lihat aja anak-anak muda ini sangat menguasai bidang mereka. Ketika mereka bicara, inilah para pakarnya gitu loh. Nah, saya mau tanya sama teman-teman di komunitas. Kalau saya bawa para ahli-ahli ini ke sini, apa nggak membuat ini menjadi webinar gitu loh. Dan kawan-kawan saya di IG ini sekarang banyak sekali yang hebat-hebat. Anda mau nggak kalau saya rutin saya undang para praktisi hebat ini, kita belajar dari mereka, kita gabungkan komunitas online dengan komunitas offline-nya nih. Itu sebabnya saya menyebutnya webinar, tidak lagi webinar. Kalau webinar kan tempat cuma seminar belajar. Kalau ini kita belajar dari pakar. Tolong tulis di chat, kalau menurut Anda ini menarik, ini mau saya jadikan program reguler. Kita akan merubah webinar menjadi webinar. Di IG itu begitu banyak anak-anak muda hebat yang seperti yang malam ini muncul. Tolong tulis di chat, apakah menurut Anda relevan nggak yang kita lakukan? Kalau iya, akan saya bangun lebih banyak kolaborasi lagi. Nah, sambil Anda membangun chat, Pak Dewa ini kan udah mesti kita akhiri. Benar ya Pak Dewa ya?
Ya, kalau mungkin tadi Vini akan menambahkan ya pertanyaan dari Bu Martina tadi, mungkin Vini Oh ya, silakan ini Bu untuk Martina malah mengubah. saking menarik banget mau dibikinin e-sertifikat. Wah, itu mesti dibikinin training sepanjang hari nih, Vin, siap-siap Ya, nih. karena mungkin juga ada Bu Sinta Sitorus, mungkin dijawab sekilas gitu ya untuk Kak Gilang, Kak Vini, Kak Ivan buat kontennya dari laptop atau HP. Kemudian ada Pak Megaplan ini, Pak atau Bu, cara aktifkan IG yang di-ban gimana? Kemudian ada Pak Fendi Wijaya yang sudah tulis 3 pertanyaan ini, Pak. Sebenarnya sayang sekali kalau nunggu DM ini. Ini kayaknya Pak Dewa nggak bakal bisa, harus di DM ke akun masing-masing. Jadi DM, ya? harus di-follow ini tiga-tiganya. Teman-teman tolong di-follow. Setuju ya, teman-teman yang bertanya di malam hari ini, lanjut di DM nggak apa-apa ya? Iya, lanjut di DM, karena kalau dilanjutkan jam 9.30 juga belum kelar nih. Oke. Silakan Mbak Vini. Mbak Vini mungkin nambahin dulu. Pak Chandra mungkin Mbak Vini untuk menjawab Bu Martina, tambahin dulu dikit. Oke, itu Bu Martina aja udah bilang sudah di-follow semuanya kok. Silakan, Vin. Iya, Vin. Kalau menurut saya untuk jadi transaksi itu yang penting udah disebutkan sih sama mereka, yang penting itu trust, pokoknya trust. Tapi yang penting itu kita harus sabar, karena itu nggak ada yang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba orang percaya sama kita, nggak mungkin. Jadi yang ya seperti yang mereka berdua udah bilang, kayak gitu sih. Iya ya, Vin ya. Kita aja setelah berteman sebulan baru kamu jadi adekku ya, kan nggak langsung ya, Vin ya. Iya. Nah, gini, teman-teman. Ini kan udah pada follow semua nih. Aku mau menodong 3 orang account ini. Mereka ini kan para content creator nih. Boleh nggak, Vini, Mas Gilang, sama Mas Ivan, malam ini kan udah terkonek sama semua komunitas bisnis di sini. Tolong dong bikinin sebuah post dari accountmu untuk reward para teman-teman di sini. Apa? What you feel di acara webinar malam ini? Nah, nanti kan begitu diposting teman-teman ini semua kan, iya malam itu gua aware. Jadi pengen tahu dong point of view seorang Vin Design, seorang Gila Logi, dan seorang Ivan Anwar.id terhadap webinar malam ini. Boleh dong kita nodong kayak begitu? Boleh banget, Mas. Saya pikir todongannya beda, Mas. Slide, mau itu video atau mau itu karusel, yang penting kasih dong oleh-oleh buat teman-teman barumu semua di sini gitu loh. Nah, gitu loh. What you think, what you feel about acara. Di malam ini udah banyak banget yang minta ini dilanjutkan, jadi saya akan keep melakukan ini. Saya akan mengundang anak-anak muda hebat, sehingga kita yang di sini tidak keburu jadi dinosaurus, karena saatnya kita untuk belajar dari anak muda, dan mereka hebat-hebat semua. Itu that's what I feel. Pak Dewa, I return it to you. Sebagai penutup, tolong di-follow account Vin Design, account Gila Logi, account Ivan Anwar. Ya jangan lupa bareng saya juga ya, Gregorius Chandra. Oke Pak Chandra, terima kasih untuk sahabat pembelajar yang pertanyaannya belum kita bahas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin bisa dilanjut ke DM menurut saran Pak Chandra. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Vini Karissa, Gilang, dan juga Mas Ivan Anwar. Terima kasih untuk join Anda pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Jumat minggu depan. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Vini, Gilang, dan Ivan. Terima kasih semuanya. Salam sukses luar biasa, stay healthy.